Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak-anakku kelas 9, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, bab terakhir di semester 1. Kita akan melengkap dahulu bab 4. Kalian bisa buka buku paket di halaman 149. Jadi untuk bab terakhir di semester 1 adalah bab 5. Kita akan membahas terkait teks tanggapan. Ya. Teks tanggapan ini nanti isinya itu pasti untuk menanggapi sesuatu. Bisa untuk menanggapi isu-isu yang sedang dibahas terkait peraturan baru mungkin, atau terkait pendapat seseorang, atau terkait karya yang baru saja diciptakan oleh seseorang. Jadi isinya pada teks tanggapan itu akan mengungkapkan sebuah kritik. Jadi kritik ini berarti bisa berisi kekurangan pada sebuah aturan, atau kekurangan pada sebuah karya yang baru diciptakan, atau kekurangan dari sebuah pendapat. Bisa juga kelebihan atau berarti mendukung dari fenomena yang muncul di masyarakat. Jadi teks tanggapan mengungkapkan kritik seseorang, sanggahan seseorang, atau pujian terhadap seseorang. Sanggahan ini berarti dia berpikir tidak setuju tentang bisa peraturan yang baru dibuat, tentang karya yang baru diciptakan, atau tentang pendapat orang lain. Jadi teks tanggapan itu isinya berbeda-beda. Bisa pujian, berarti kalau pujian adalah mendukung. Ya, bisa mendukung sebuah peraturan tertentu, mendukung sebuah karya yang baru saja diciptakan, atau mendukung sebuah pendapat yang diungkapkan oleh salah satu ahli. Begitu ya, Nak. Kemudian kita bahas lebih dalam untuk ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, objektif, berdasarkan fakta dan data. Jika di dalam teks tanggapan kita mengungkapkan sanggahan atau rasa tidak setuju, tidak serta-merta hanya berkata saya tidak setuju aturan ini buruk untuk masyarakat, tetapi tidak ada fakta dan data yang jelas untuk mendukung ketidaksetujuan kita. Itu tidak boleh. Jadi dalam teks tanggapan pun harus objektif. Tidak setujunya harus ada alasannya. Tidak mendukungnya harus ada alasannya. Dan itu harus berdasarkan fakta dan data, atau tidak mengada-ada. Ya. Yang kedua, sopan, masuk akal, jelas. Dalam menanggapi sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, kata-kata yang harus kita tuliskan di dalam teks tanggapan itu harus sopan. Tidak setuju, ya disampaikannya dengan cara yang sopan, tidak dengan memaki-maki, tidak dengan menjelek-jelekan. Karena di situ ada data dan fakta. Jadi otomatis kata-kata atau tulisan teks tanggapan seseorang ini akan sopan, masuk akal karena berdasarkan fakta, dan jelas karena ada data-datanya. Yang ketiga, terdapat penilaian kelebihan dan kekurangan. Kelebihan apabila kita setuju dengan sebuah fenomena, dan kekurangan berarti kita bertindak untuk menyanggah atau sanggahan atau tidak setuju. Kemudian selanjutnya terdapat saran.
Biasanya saran ini di dalam teks tanggapan ditemukan apabila penulisnya tidak setuju terhadap fenomena tertentu, tidak setuju terhadap karya yang baru saja dilahirkan oleh seseorang. Kemudian dia akan mengungkapkan saran menurut dia yang lebih baiknya seperti apa. Akan ditemukan di dalam teks tanggapan apabila penulis merasa tidak setuju tentang sesuatu hal. Berikut ciri-cirinya ya. Objektif, sopan, masuk akal, jelas. Penilaiannya bisa kelebihan dan kekurangan, kemudian terdapat saran. Sebenarnya di buku kalian pun ada tentang ciri-ciri, tapi itu ciri-ciri umum. Ustazah di sini menjelaskan ciri secara detail atau terperinci. Kalau ciri-ciri umum bisa kalian temukan di halaman 153. Tapi Ustazah di sini agar kalian lebih bisa mengenal teks tanggapan, Ustazah berikan ciri-ciri yang khusus atau yang terperinci mengenai teks tanggapan ini. Ya. Kemudian sekarang adalah fungsi teks tanggapan. Di bawahnya di halaman 153 kalian bisa temukan. Fungsinya yang pertama menumbuhkan sikap apresiatif. Apresiatif itu berarti menghargai, memuji ketika menyaksikan kebaikan atau ketika menemukan hal-hal positif. Kan tadi teks tanggapan tidak hanya karena kita menyanggah sesuatu, tidak setuju terhadap sesuatu, tetapi bisa juga kita mendukung atau kita setuju dengan sesuatu, kita ungkapkan. Di situ maka akan menumbuhkan sikap apresiatif ketika menyaksikan kebaikan atau hal positif. Kita dukung karena itu akan menjadi motivasi yang lain juga untuk bisa melakukan hal yang positif. Itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan sikap kritis apabila ditemukan masalah atau kekurangan dari sebuah karya. Jadi ini juga fungsinya yang kedua. Tadi kan setuju akan sesuatu, kemudian kita mengapresiasi dengan mendukung sebuah kebaikan atau hal positif tentang seseorang. Dan sekarang fungsi yang kedua adalah menumbuhkan sikap kritis apabila ditemukan masalah atau kekurangan. Berarti ini adalah merupakan sanggahan kita. Misalnya kita tidak menyetujui sesuatu. Menurut kita itu ada kekurangannya. Kita mau menanggapi misalnya aturan pemerintah yang baru tentang kemarin itu adalah tentang apa yang ramai untuk demonstrasi ya, tentang labor atau buruh, tentang undang-undang buruh. Di situ kita bisa menulis teks tanggapan bahwa kita tidak setuju. Jadi menurut kita itu banyak kekurangannya karena merugikan, aturan-aturannya merugikan para buruh atau pekerja. Ya, jadi menumbuhkan sikap kritis. Sehingga kita akan dituntut agar semakin kritis aja. Kita kritisnya, tetapi kalau tidak setuju di sini harus ada data dan faktanya juga jangan hanya tidak setuju stop berhenti, tidak setuju dan menjelek-jelekan akhirnya tidak boleh ya. Aturannya adalah tidak setuju, kemudian kalian tulis dengan menggunakan data dan informasi yang ada. Kalimatnya sopan ya. Kemudian kalian tulis saran dari kalian itu seperti apa. Itu adalah fungsinya. Jadi ada 2 ya fungsinya. Dan ini adalah struktur teks tanggapan. Jadi lebih ringan atau lebih simple dari teks yang sebelumnya kalian bahas. Hanya ada 3. Yang pertama adalah evaluasi, pengkritisi atau penulis memberi gambaran pernyataan tentang apa yang akan dikritisi atau apa yang akan dibahas. Bisa dievaluasi, jadi kita sudah tahu apakah di situ pengkritisi mendukung sebuah fenomena atau sebuah isu atau
tidak setuju atau menyanggah. Jadi dievaluasi sudah tahu, karena di situ adalah pernyataan umum tentang apa yang akan dia sampaikan. Apakah setuju atau tidak setuju. Yang kedua adalah deskripsi. Di sini baru kemudian jika dievaluasi sudah kelihatan setuju, tidak setuju. Sepertinya pengkritisi ini setuju. Kemudian di bagian deskripsi maka akan dijelaskan alasannya, faktanya, datanya, mengapa tidak setuju. Alasannya 1, 2, 3. Alasannya berdasarkan fakta, informasi, dan logis. Disebutkan di bagian deskripsi. Jadi dari berbagai sudut pandang dilengkapi dengan penjabaran fakta berupa informasi atau data. Begitupun yang setuju. Juga menjelaskan fakta, mengapa dia mendukung, informasi lain diletakkan di situ, dan bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Jadi disimpulkan, menyampaikan simpulan intinya gitu ya di bagian akhir biasanya. Jadi setelah dipaparkan deskripsi, ditegaskan lagi di bawah bahwa apakah dia merasa setuju atau tidak setuju. Terkadang jika tidak setuju, penulis di bagian ini, bagian penegasan ulang, akan memberikan solusi atau saran yang baik menurut dia. Tuh, insya Allah bisa ya. Evaluasi berisi pernyataannya setuju atau tidak setuju, deskripsi berisi alasannya, datanya mengapa setuju, mengapa tidak setuju, tentu dengan fakta dan data. Yang terakhir penegasan ulang, simpulan. Intinya dia setuju, intinya dia tidak setuju, atau seperti apa. Kita simak untuk contohnya. Dilihat di sini, ini contohnya simple sekali. Ini menanggapi tentang sebuah aturan. Ya, aturan baru. Kita baca ya. Ini bagian evaluasinya dulu. Judulnya adalah tempat sampah pada mobil. Ya, menanggapi aturan baru dari pemerintah Kota Bandung yang mewajibkan ada tempat sampah di dalam mobil. Nah, kita lihat nih, apakah ini merupakan sanggahan atau dukungan. Jadi apakah ini setuju atau tidak setuju. Pada bagian evaluasi tadi sudah Ustazah sebutkan, struktur yang pertama evaluasi di situ adalah pernyataan umum gambarannya, apakah pengkritisi atau penulis setuju atau tidak setuju tentang sesuatu. Di sini tentang aturan. Kita lihat. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau supir yang mengendarai akan dikenai denda yang tak sedikit, yakni Rp250.000. Sudah bisa dilihat belum? Apakah dia setuju atau tidak setuju? Belum dilihat juga sanggahan ya, berarti secara tidak langsung ini setuju di bagian evaluasi. Pernyataan umum. Kita masuk ke deskripsi. Ya, mengapa dia setuju? Aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung tersebut akan berdampak positif. Nih, berarti dia benar ya, setuju. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat supir atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Fakta, dia menjelaskan alasannya. Apakah itu alasannya berdasarkan fakta? Iya, otomatis kalau ada tempat sampah pasti kita buang sampah di situ. Alasan yang pertama logis ya, berarti jadi mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Apakah ini juga fakta? Kalau misalkan tidak membuang sampah di jalan, berarti lingkungan pun akan bersih. Fakta juga. Itu dia alasan yang kedua mengapa dia setuju. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukannya karena terpaksa atau takut kena denda. Akan tetapi, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melakukan aturan tersebut. Apakah ini juga berdasarkan data? Ya, datanya apa? Ini alasan yang ketiga ya, mengapa dia setuju. Jadi, denda itu dirasa penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, ini berdasarkan data di lapangan ya. Berdasarkan fakta, karena kalau tidak begitu
Ya, seperti kita tahu kebiasaan masyarakat Indonesia itu membuang sampah ber gitu. Maksudnya asal lempar saja dari dalam mobil, kadang-kadang orang hanya melempar sampah begitu saja tanpa merasa bersalah. Jadi menurut dia ini adalah langkah yang positif, setuju. Alasannya ada 3, semua berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak asal setuju, tapi penulis ini atau pengkritisi ini bisa mengungkapkan alasan secara logis berdasarkan fakta dan data yang ada. Baru di bagian bawahnya adalah penegasan ulang. Berarti disimpulkan pendapatnya lagi, setujunya. Penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa dia setuju. Pengkritisi ini setuju dengan berkata penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Sesimpel itu. Insya Allah untuk teks tanggapan bisa ya ada evaluasi, pernyataan umumnya, mau membahas tentang apa, dan itu juga bisa dilihat dari paragraf pertama apakah dia setuju atau tidak setuju. Kemudian di deskripsi dia tuliskan alasannya, pengkritisi tulis alasannya, mengapa setuju, mengapa tidak setuju. Tentu alasannya berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir disimpulkan, penegasan ulang, ditegaskan kembali bahwa apakah pengkritisi setuju, apakah tidak setuju. Cukup bisa dipahami dengan baik ya, mudah-mudahan. Jadi itulah pembahasan untuk teks tanggapan. Masih ada satu bagian lagi yang akan kita bahas bersama. Untuk pertemuan kali ini Ustazah cukupkan. Syukron atas waktunya. Syukron sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga Allah mudahkan agar memori tentang pelajaran ini dapat tersimpan lama di memori kalian, sehingga nanti ketika ujian akhir semester bisa menjawab dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Jazakumullah khairan katsiran. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.